Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Rizkilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi dan penilaian aktiva dan bagaimana cara perolehannya. Jadi di sini saya mengambil 3 contoh cara perolehan. Mari kita simak. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap berwujud. Pengertiannya, aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva yang mempunyai wujud yang sifatnya itu relatif permanen, yang digunakan dalam kegiatan perusahaan normal. Karakteristik utama aktiva berwujud adalah yang pertama, aktiva tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Dan yang kedua, aktiva tersebut bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan. Dan yang ketiga, aktiva tersebut memiliki substansi fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akuisisi dan penilaian aktiva tetap berwujud. Umumnya, perusahaan menggunakan biaya historis sebagai dasar untuk menilai aktiva tetap berwujud. Biaya historis diukur oleh kas atau harga ekuivalen untuk memperoleh aktiva dan membawanya ke lokasi serta kondisi yang diperlukan untuk tujuan penggunaannya, meliputi tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, yang terakhir tempat barang yang dikembalikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara perolehan. Jadi di sini saya memilih pertukaran. Ditukar dengan aktiva tetap tidak sejenis. Pertukaran aktiva tetap tidak sejenis adalah pertukaran dengan aktiva yang sifat dan fungsinya tidak sama. Contoh soalnya 1 Juli 2013, PT Saskia menukarkan mesin yang rusak dengan truk baru. Harga perolehan mesin 40 juta. Akumulasi depresiasi sampai tanggal penukaran sebesar 25 juta. Untuk nilai bukunya 10 juta, nilai wajar mesin tersebut 6 juta, dan PT Saskia harus membayar 20 juta. Buatlah transaksi atas pertukaran tersebut dan buatlah jurnalnya. Nilai wajar mesin produksi 6 juta, didapat dari data di atas. Uang tunai yang dibayarkan didapat dari data di atas, jadi itu dijumlahkan nilai wajar mesin dan uang tunai itu dijumlahkan, maka hasilnya harga perolehan truk 26 juta. Untuk nilai wajar mesin produksi 6 juta dari data di atas juga, harga perolehan mesin 40 juta dari data di atas, akumulasi depresiasi mesin 25 juta. Nilai residu ini didapat dari harga perolehan mesin dikurangi dengan akumulasi depresiasi mesin 40 juta dikurangi 25 juta, maka hasilnya 15 juta. Untuk rugi pertukarannya itu didapat dari nilai wajar mesin produksi dikurangi dengan nilai residu, maka 6 juta dikurangi 15 juta. Itu hasilnya min 9 juta. Untuk jurnalnya, truk 26 juta dari data di atas, akumulasi depresiasi mesin 25 juta, dan kas 20 juta, mesin 40 juta, untuk rugi pertukaran mesin 9 juta. Jadi ini contoh soal untuk pertukaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara perolehan untuk pembelian. PT Siva membeli aktiva tetap dari sebuah perusahaan berupa kendaraan mobil dengan harga yang senilai 880. Buatlah jurnal pembelian terpisah. Jurnalnya kendaraan 880 ini masuk kredit, ini debit. Selanjutnya saya menjelaskan tentang hadiah atau donasi. Contohnya, pada tanggal 1 Mei 2017, PT Ciko mendapat donasi berupa tanah dengan harga pasar 120 juta. Hak atas tanah tersebut baru akan diserahkan jika perusahaan sudah berjalan selama 1 tahun. Pada saat hak atas tanah tersebut diterima, PT Ciko mengeluarkan biaya untuk administrasi sebesar 4 juta. Buatlah jurnal tanggal 1 Mei dan saat penerimaan hak atas tanah. Jurnal pada tanggal 1 Mei, aktiva yang belum pasti tanah 120 juta masuk di debit, modal yang belum pasti hadiah itu masuk di kredit. Untuk tanggal 31 April 2017, tanah 120 juta debit, modal yang belum pasti hadiah itu di debit, kas 4 juta di kredit, aktiva yang belum pasti tanah 120 juta di kredit, modalnya mengurangkan dari kas dikurangi aktiva yang belum pasti tanah, maka
120 dikurangi 4 juta, maka hasilnya 114 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.